Halo, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan pertama materi dari portofolio manajemen. Pertama, apa itu portofolio manajemen dan kenapa portofolio manajemen itu penting? Portofolio manajemen adalah proses merancang dan mengelola kombinasi aset investasi untuk mencapai tujuan keuangan yang berfokus pada diversifikasi, manajemen risiko, dan pengembalian investasi. Portofolio manajemen itu penting karena mengurangi risiko dengan menyebar investasi, memaksimalkan keuntungan melalui alokasi aset strategis, membantu menyesuaikan portofolio dengan kondisi pasar, dan mendukung kebutuhan jangka pendek dan panjang. Langkah-langkah dari portofolio manajemen yaitu pertama adalah identifikasi tujuan investasi, yaitu apakah yang kita ingin capai dari portofolio manajemen tersebut. Kemudian adalah analisis risiko dan return, kemudian ada alokasi aset, yaitu membagi investasi ke dalam kategori seperti saham, obligasi, dan lainnya. Kemudian ada diversifikasi, itu mengurangi risiko dengan investasi dalam berbagai instrumen, dan yang terakhir ada monitoring dan rebalancing atau mengevaluasi performa dan menyesuaikan portofolio secara berkala. Diversifikasi itu penting karena melibatkan pembelian sebagai jenis aset untuk mengurangi risiko kerugian. Contohnya seperti mengkombinasikan saham dari berbagai sektor, obligasi dan reksadana, dan kemudian untungnya ada meminimalkan dampak buruk dari kinerja buruk satu aset. Kesimpulannya, diversifikasi dan alokasi sangat penting. Alokasi aset penting, kombinasi aset yang beragam membantu mengurangi risiko sekaligus memaksimalkan potensi keuntungan. Pentingnya evaluasi berkala portofolio harus dipantau dan disesuaikan dengan perubahan pasar, toleransi risiko, dan kebutuhan finansial. Dan yang terakhir, manajemen risiko ada prioritas, yaitu dengan memahami risiko dan menggunakan alat pengukuran seperti Sharpe ratio, investor dapat membuat keputusan yang lebih bijak. Sekian dari portofolio manajemen, saya serahkan ke teman saya untuk materi berikutnya. Selanjutnya, kami akan membahas project management. Definisi project management, proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian proyek untuk mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu, biaya, dan kualitas yang telah ditentukan. Tujuannya ada tiga. Yang pertama, mengoptimalkan sumber daya. Yang kedua, mengurangi risiko kegagalan proyek. Dan yang terakhir, mencapai hasil sesuai yang target. Komponen utama project management, yang pertama ada scope atau ruang lingkup, yang kedua ada time atau waktu, yang ketiga ada cost atau biaya, yang keempat ada quality atau kualitas. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ahya. Ahya, sebentar. Yaudah, saya akan ngelanjutin tahapan dalam project management. Ada 4. Yang pertama ada inisiasi, yaitu identifikasi kebutuhan proyek. Yang kedua ada planning, membuat work breakdown struktur. Yang ketiga ada eksekusi, seperti implementasi rencana kerja atau koordinasi tim. Yang keempat ada monitoring atau controlling, mengawasi progres proyek, melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dan yang terakhir ada penutupan, melakukan evaluasi hasil proyek. Kesimpulannya, proyek manajemen membantu meningkatkan efisiensi dan keberhasilan proyek. Pilihan metodologi bergantung pada kebutuhan proyek. Manajer proyek harus memiliki kemampuan komunikasi, organisasi, dan pengambilan keputusan. Terima kasih dari proyek manajemen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah measurement and reporting. Apa itu measurement and reporting? Measurement adalah proses pengumpulan data untuk mengevaluasi kinerja hasil atau keberhasilan. Sedangkan reporting adalah proses menyajikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan untuk mendukung pengembalian keputusan. Apa tujuan measurement and reporting? Pertama, mendukung pengambilan keputusan. Kedua, memantau performa layanan dan proses. Ketiga, menyediakan transparansi. Keempat, mengidentifikasi area untuk perbaikan. Kelima, memenuhi kepatuhan. Dan enam, meningkatkan kepercayaan. Komponen utama measurement.
Yang pertama adalah mendukung pengambilan keputusan, yaitu memberikan data yang relevan untuk membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, memantau performa layanan dan proses, yaitu mengukur performa layanan dan proses agar sesuai target. Yang ketiga, menyediakan transparansi, memberikan laporan yang jelas kepada pemangku kepentingan, kepentingan, kepentingan proses atau targetnya. 4, mengidentifikasi area untuk perbaikan, yaitu menemukan masalah dan peluang untuk peningkatan. Yang kelima, memenuhi kepatuhan, yaitu memastikan laporan sesuai dengan standar regulasi. Selanjutnya, apa itu proses reporting? Proses reporting adalah kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, dan menyampaikan informasi dalam bentuk laporan kepada pihak yang berkepentingan. Proses ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang data yang dikumpulkan, mendukung pengambilan keputusan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai konteks seperti bisnis, pemerintahan, atau organisasi. Tahapan utama proses reporting. Yang pertama, pengumpulan data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti survei, sistem manajemen data, atau pengamatan langsung. Sumber data harus terpercaya agar laporan akurat. Yang kedua, pengolahan data. Data mentah yang dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan wawasan penting. Ini melibatkan teknik seperti pembersihan data, agregasi, dan analisis statistik. Yang ketiga, penyusunan laporan. Informasi yang sudah diolah disajikan dalam format yang sesuai, seperti tabel, grafik, atau narasi, agar mudah dipahami oleh audiens. Yang keempat, penyimpanan laporan. Laporan disampaikan kepada melalui seperti dokumen cetak, presentasi, atau dashboard digital. Yang kelima adalah evaluasi dan feedback. Disampaikan, feedback dari pengguna laporan digunakan untuk meningkatkan proses reporting di masa depan. Tantangan dalam measurement dan reporting. Measurement dan reporting adalah proses mengukur data dan melaporkan hasil untuk mendukung pengambilan keputusan, pemantauan kinerja, atau evaluasi efektivitas suatu proses atau aktivitas. Namun, proses ini tidak terlepas dari tantangan yang sering muncul dalam praktiknya. Tantangan ini dapat berasal dari aspek teknis organisasi maupun manusia. Measurement and reporting. 1. Kualitas data. Data tidak akurat, data yang tidak lengkap atau tidak valid dapat menghasilkan laporan yang menyesatkan. Konsistensi data. Data dari berbagai sumber seringkali tidak seragam, sehingga mempersulit analisis. Yang kedua, pengumpulan data, integrasi data. Ketersediaan data. Tidak semua data yang diperlukan tersedia atau mudah diakses. Kesulitan integrasi. Menggabungkan data dari berbagai sistem atau platform sering membutuhkan waktu dan sumber daya tambahan. Yang ketiga, pemilihan indikator yang tepat. Sulit menentukan metrik atau indikator kinerja utama atau KPI yang benar-benar relevan atau mencerminkan tujuan organisasi. Yang keempat, teknologi dan alat. Kurangnya akses atau kemampuan menggunakan alat analisis dan pelaporan yang sesuai. Sistem pelaporan manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Yang kelima, interpretasi dan pemahaman data. Kompleksitas dalam memahami data statistik atau teknis. Pelaporan yang terlalu teknis sulit dipahami atau audiens non-teknis. Yang terakhir, meningkatkan kepercayaan. Proses pengukuran dan pelaporan yang memakan waktu dapat menyebabkan laporan tidak tepat waktu, sehingga kehilangan relevansi. Kesimpulan, measurement and reporting adalah proses pengumpulan, analisis, dan pelaporan data untuk mendukung pengambilan keputusan, memantau performa, dan memastikan transparansi. Measurement berfokus pada evaluasi kinerja melalui data, sementara reporting menyajikan informasi tersebut kepada pemangku kepentingan. Measurement and reporting membantu organisasi mencapai target, meningkatkan transparansi, percaya. Meski ada data yang tepat untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Terima kasih. Sekian dari kelompok 4.
Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.